Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari artis cantik Jessica Iskandar, turut prihatin atas kasus perceraian Natalie Holzker dan Sule. Jessica Iskandar membeberkan raut wajah Natalie Holzker di tengah kasus perceraiannya dengan komedian Sule. Saat itu Jessica Iskandar bertemu dengan Natalie Holzker ketika syuting sebuah program acara di salah satu stasiun televisi swasta. Jessica Iskandar menyebutkan bahwa Natalie Holzker terlihat lebih diam dari biasanya. Selain itu, Jessica Iskandar juga mengatakan bahwa Natalie Holzker terlihat lebih lamban ketika beraktivitas. Istri dari Vincent Verhaeg itu pun menyebutkan jika ibu satu putra tersebut tampak banyak pikiran. Jessica Iskandar pun menyebutkan beberapa perubahan sikap Natalie di tengah proses perceraiannya dengan Sule. Berikut wawancara dengan Jessica Iskandar. Ya paling itu sih kayak lebih diem ya, terus kayak bengong-bengong gitu. Terus kalau pencet tombol jawaban, eh, dia jadi lama. Kelihatan lagi banyak pikiran ya. Iya, lagi banyak pikiran. Yes, berarti terlihat Natalie sedang banyak pikiran dong menurut Jessica. Kelihatannya ya kalau dari mata aku ya. Seperti apa sih maksudnya ada ketika orang banyak pikiran kan pasti banyak yang tidak dikerjakan oleh dia atau seperti apa? Yes, lihatnya. Kalau ngeliatnya kayak gimana ya? Kayak dia lebih diem aja gitu, kayak lebih diam. Tapi kalau aku tanya ya dia bilang dia tetap semangat, dia tetap positif aja ngejalanin hidupnya, fokus ke masa depan gitu. Kamu sempat cerita nggak sih sama Jess? Ada nanti di vlog aku. Tentang apa sih, lebih ke tentang apa Jess? Tentang keluarga, tentang ya tentang itulah yang Tapi lagi berat nggak sih beredar. dia menceritakan? Dia berat nggak sih? Pernah bilang nggak berat untuk menceraikan atau cerai dari Sule? Oh tadi aku nggak nanya itu, jadi nggak tahu. Tapi curhat banyak. Iya, kasih Curhat masukan banyak juga nggak masih sih? mungkin sebagai teman. Iya, aku kasih masukan juga. Soalnya kan kebetulan kan aku juga punya anak, terus suami jadi ayah sambung. Jadi itu aku kasih pengalaman aku ke dia gitu. Mungkin lebih seperti apa sih kasih tahunya mungkin? Nasihat ya. Nanti ada di vlog aku. Itu sudah curhat di vlog. Kayak itu kan sempat dibandingin tuh AL dan juga anak-anak sama Iya. Natali. Itu mungkin sempat curhat juga ke kita. Aduh, tusuk bang. Enggak, paling itu sih kayak aku ceritain kalau kalau menurut aku versi aku tuh kayak gini gitu. Cuma ya Natalia dengar-dengar aja, dengar-dengar aja. Sebagai saksi juga nih mama muda juga yang punya anak sama punya anak kita tadi juga sharing-sharing ke kita anak-anak. Paling sharing sekarang si Azam udah mau masuk 7 bulan, terus selanjutnya ke susu sufornya dia pakai yang alergi anti apa yang buat alergi gitu, terus katanya harga susunya mahal. Ada kita spray juga kan kayak bikin kangen gitu sama Kamera Jess. Oh, nggak nanya sih, nggak nanya. Tapi dia cerita udah bulat untuk keputusan dia bercerai dari Sule. Wah itu hanya dia yang tahu ya, aku nggak berani jawab juga. Nonton vlog aku aja deh. Siap. Tidak, tapi sempat nangis nggak sih Natalie ketika curhat sama Enggak nangis. Enggak kok. atas air mata? Enggak. Terlihat tegar ya Jess ya? Iya terlihat tegar. Terlihat tegar banget ya. Sebagai seorang wanita Iya. merasa tidak beban. Ya aku supportnya ya semoga masalahnya bisa cepat bisa cepat selesai, terus ya semoga menemukan titik terang buat keduanya, yang terbaik buat keduanya, buat anaknya terutama gitu. Jedor, tapi turut merasakan nggak sih mungkin kan juga sama Jedor pas pisah juga punya anak kecil, nah ini Natalie juga harus
ngurus anak juga gimana mungkin? Iya, stres lah, pasti stres, capek, pasti karena kan kalau namanya bayi baru lahir tuh ngikut apa perasaan ibunya kan, jadi kalau ibunya ngerasain apa kan anaknya jadi ikutan, kesian gitu. Semoga makanya biar cepat selesai, jadi bisa kembali lagi seperti sebelumnya. Kak Jessica. Ya. Nah, kemarin kan ada video yang sama El Barak yang sedang calon untuk menantu gitu. Iya. Itu gimana sih emang El Barak? Ramai banget tuh videonya. Iya, dia emang anaknya sih kebetulan apa ya, smart gitu. Jadi dia bisa dikasih tahu tuh bisa ngerti. Terus kayak misalnya ngelakuin sesuatu, kalau aku kasih tahu dia bisa ngikutin gitu ya. Namanya anak kecil pasti ada bandel-bandelnya dikit, tapi tetap bisa dibilang tuh dia anaknya bisa diajak komunikasi gitu. Jadi dia emang nurut. Ada ngebantahnya tapi tetap masih oke gitu. Tapi El Barak sendiri kan anak cowok, tapi di rumah sendiri. Berita selanjutnya, Kartika Putri diduga jadi korban mafia tanah. Diduga menjadi korban mafia tanah, Kartika Putri dan kakaknya yang bernama Adit menyambangi Polres Bogor pada Rabu 13 Juli 2022. Kartika Putri kehilangan sertifikat aset berupa rumah di kawasan Cibubur yang diwariskan oleh mendiang ibunya yakni Masayu Puspita Diana Putri. Presenter yang akrab disapa Karput itu menduga sertifikat aset yang diwariskan mendiang ibunya digelapkan oleh oknum yang tak bertanggung jawab. Istri Habib Usman bin Yahya itu baru menyadari sertifikat rumah warisannya hilang pasca 1 tahun sang ibunda berpulang. Diakui oleh Kartika Putri, ia dan 2 kakaknya belum sempat mengurus warisan lantaran masih dalam situasi berduka. Oleh karena itu, hilangnya sertifikat rumah warisan ibunya tersebut baru diketahui setelah 1 tahun kemudian. Awalnya Kartika Putri berniat membagikan barang-barang peninggalan ibunya. Ketika sedang beres-beres, Kartika Putri menyadari bahwa sertifikat rumah yang diwariskan oleh ibunya sudah tidak ada. Tak disangka, saat ini sertifikat rumah mendiang ibunya itu sudah berada di salah satu notaris yang berada di Kabupaten Bogor. Berikut wawancara dengan pihak Kartika Putri dan kuasa hukumnya. Makanya terpaksa kita lakukan, memang karena terdesak oleh keadaan dan tidak ada etikat baik. Dan saya berharap mudah-mudahan ini nggak terjadi ke masyarakat lainnya, karena kasus mafia tanah ini udah merajalela banget gitu. Apalagi pas aku posting di medsos, banyak juga yang korban-korban, jadi biar semua orang berani speak up gitu kan. Kita matiin 2 mafia, mungkin berapa ratus orang yang terselamatkan, itu aja sih. Nah, tapi terduga pelaku ini orang terdekat teteh atau seperti apa tuh? Nah, itu dia siapa dia? Yang bisa ngeluarin sertifikat dari dalam rumah gitu, Kak. Itu dia, makanya kita mau bikin laporan tujuannya biar titik terangnya jelas siapa yang menjadi oknum. Yang jelas bukan kita bersaudara ya, kita bertiga bersaudara. Alhamdulillah kita sangat solid, alhamdulillah kita juga tidak memikirkan warisan sama sekali. Kalau kita mikirin mungkin dari sebulan 2 bulan almarhumah pergi sudah kita urusin gitu. Mungkin kita juga terlalu santai ya, karena kita juga berduka dan juga punya kesibukan masing-masing. Berarti yang mau dilaporkan sini siapa? Oknumnya siapa? Notaris. Ada beberapa orang, banyak ya ternyata. Terkait ya. Karena notarisnya aja, oknum notarisnya ada 2 yang akan dilaporkan. Dari yang membantu untuk membantunya itu ternyata ada 5 orang gitu. Jadi banyak sekali yang, makanya saya berani bilang ini seperti mafia tanah, karena seperti sudah profesional sekali melakukan ini gitu. Jadi makanya ada nama-namanya yang sudah dikantongin, kita kantongin gitu. Makanya kita masuk ke dalam dulu, mudah-mudahan hasilnya bagus. Oke, sip. Mungkin ada pihak pemerintah desa yang terkait terkait masalah itu. Pemerintah desa setempatnya mungkin yang terkait dengan adanya oknum ini. Desa kita belum apa sampai ikut. sepanjang itu. Makanya dari sini kita mau lapor dulu. Kalau memang ada yang terkait ya. Iya, sejauh ini yang kita mau cari tahu adalah oknum notarisnya. Ada Karena inisial yang mungkin, bisa. Nah, belum.
Ini kan sifatnya kita bahas sebuah laporan masih sifatnya masih terduga ya. Iya. Oke. Baik, Oke. terima kasih, Teh. Terima kasih. Terima kasih, Teh. Ditunggu. Iya, gue ngilu. Berita selanjutnya datang dari Weni Aryani. Ingin Reski Aditya segera lakukan tes DNA. Pengusaha Weni Aryani tampaknya sudah mulai hilang kesabarannya dengan kasus yang menyeret nama selebriti Reski Aditya. Pasalnya hingga keputusan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Banten yang menyatakan bahwa Reski Aditya belum melakukan tes DNA. Weni mengaku bahwa hingga kini dirinya masih menunggu tindakan selanjutnya yang akan dilakukan oleh Reski Aditya. Weni mengatakan bahwa pihak Reski Aditya tidak merespon hal ini. Bahkan Reski dianggap sering menghindar dari kasus. Dirinya juga mengatakan bahwa kasus yang menyangkut nama suami dari pesinetron Citra Kirana ini hanya bisa diselesaikan dengan tes DNA. Karena hal ini, Weni mengatakan bahwa Reski tidak gentle dalam menghadapi kasusnya tersebut. Ia menagih omongan Reski Aditya di dalam press conference-nya yang membicarakan soal hak kemanusiaan. Berikut wawancara dengan pihak Weni Aryani. Oke, semua teman-teman. Oke, Teh Weni mungkin bisa diceritain ada kabar berita yang beredar kalau ternyata Teh Weni kalah ya di Pengadilan Negeri Tangerang dan Reski Aditya. Aku jawab ya. Jadi beritanya kan ramai banget ya. Jadi banyak yang kirim tuh gambar-gambar, terus screenshot bahwa sudah sah Reski Aditya dinyatakan bukan ayah dari Nahila Kainta, anak saya, bukan ayah dari Keke. Sudah ketok palu, bla 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 lain-lain. Saya tegaskan di sini bahwa semua berita itu adalah berita hoax, artinya bukan berita yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, gitu ya. Kenapa? Karena berita terakhir adalah putusan dari Pengadilan Tinggi Banten yang menyatakan dan mengabulkan gugatan kami kepada penggugat Reski Aditya, menyatakan adalah ayah biologis dari Nahila Kaini. Itu. Jadi itu adalah putusan terakhir yang terupdate. Di luar itu semua beritanya tidak benar. Putusan itu keluar kapan itu? Saya tanggal berapa ya Bang? 2 bulan lalu ya? Iya. 2 bulan atau 3 bulan lalu? 2 bulan atau sebulan setengah. Itu putusan dari Pengadilan Tinggi Banten ya. Kalau mengenai hasil DNA sendiri seperti apa sih Kak? Dan satu lagi nih, banyak yang rancu bahwa sudah ada DNA, belum ada DNA sampai dengan saat ini, gitu ya. Jadi Pengadilan Tinggi Banten itu membuat terobosan pembuktian terbalik. Artinya menyatakan Reski sebagai ayah sah, ayah biologis dari Keke tanpa pembuktian DNA. Maka Pengadilan Tinggi Banten meminta kepada Reski untuk membuktikan apabila itu tidak benar, gitu kan. Jadi sampai dengan saat ini, alhamdulillah saya dan tim kuasa hukum sudah menang di tingkat banding dan kami sangat menunggu, gitu ya, sangat menunggu klarifikasi, artinya nextnya bagaimana dari pihak Reski? Tanggapannya ya, apakah mereka akan melakukan kasasi, gitu kan? Hukum atau menerima? Iya, atau mereka menerima putusan Pengadilan Tinggi Banten yang akhirnya bisa menjadi suatu keputusan yang ingkrah, gitu. Atau mau dibuktikan dengan tes DNA, monggo silahkan. Jadi kami masih menunggu dan belum ada tes DNA sampai dengan saat ini. Pak, tapi dari pihak Reski katanya udah bersedia melakukan tes DNA, tapi belum ada respon itu dari ini. Sudah ada komunikasi soal itu? Tidak pernah ada komunikasi. Jadi kalau mau komunikasi ibu pengacaranya, ya ibu pengacara Reski, silakan komunikasi dengan pihak lawyer saya, gitu loh. Jangan melalui perantara teman saya lagi, kan kita sudah punya pengalaman kemarin, gitu ya, bahwa melalui perantara itu terjadi miskomunikasi. Jadi ada penyampaian yang mungkin maksudnya ibu apa, nyampe ke kita apa, atau
atau ada yang bahasa salah di kita ibu putar balikan gitu kan, itu tidak elok lah menurut saya. Jadi sebaiknya sampaikan maksud dan tujuannya langsung kepada tim kuasa hukum saya. Bagaimana diputar balikan Mbak? Iya, katanya bahwa ini dibilang tidak mau tes DNA. Teman-teman wartawan kan di sini tahu semua. Dari awal saya menuntut ini kan adalah tes DNA yang saya tuntut gitu ya. Satu-satunya pembuktian untuk kasus ini adalah tes DNA. Tapi tidak pernah ada pihak respon yang bagus dari pihak Reski dan kuasa hukumnya. Soal apalagi Reskinya kan selalu menghindar. Boro-boro mau tes DNA. Kok lucu? Di akhir cerita pada saat kami menang dinyatakan bahwa Weni kita ajak damai tapi tidak mau. Ya jelas nggak mau ibu. Saya itu tidak mau diajak damai diam-diam. Ibu melakukan tes DNA dengan inisiasi ibu mengajak keke itu nggak bisa. Semua ada aturannya. Kalau tes DNA sendiri sampel apa aja sih yang akan diambil? Saya kebetulan belum pengalaman ya, artinya, tapi saya sudah tanya-tanya itu dari air liur gitu ya, dari rambut ya bang ya, sampel. Dari siapa aja yang akan diambil? Ya. Setahu saya sih Reski dan tapi dari keke sendiri belum ada ya? belum ada. Karena kan kita tidak bisa melakukan itu sepihak kalau tes DNA. Harus kesepakatan kedua belah pihak. Tapi sudah ada perbincangan belum kayak teman gitu di luar membicarakan soal tes ini? Alhamdulillah sih belum ada. Belum ada itikat dan pembicaraan dari pihak kuasa hukum Reski kepada pihak kita. Kepada pihak lawyer saya ya, artinya kan kita sudah diwakilkan masing-masing dengan lawyer. Alangkah baiknya silahkan berhubungan langsung. Nah, tapi kan putusan juga sudah lama ya Pak, dan tes DNA pun juga belum berjalan gitu Pak. Ini sendiri kayak nunggunya terasa sangat lama banget nggak sih? Kalau dari putusan gimana bang? Kalau dari putusannya kita sedang menerima salinan putusan kan, pemberitahuan itu secara resmi dari pihak Pengadilan Negeri Tangerang, tebusannya ya. Banten. Pengadilan Tinggi Banten ke Tangerang dia. Tangerang kemudian tebusan kita. Oh, berarti kita masih menunggu proses itu. Iya. Tapi ada batas waktunya nggak sih Mbak ini? Ya. Untuk Rizky sendiri mengajukan tes DNA tersebut. Setahu saya batasan waktu itu kan banding itu 1 sampai 6 bulan ya bang ya. Mohon maaf ya, aku bukan lawyer jadi saya hanya mendengarkan 1 sampai 6 bulan. Dan semenjak dikeluarkan putusan itu 14 hari kalau nggak salah bang ya. 14 hari setelah kita menerima pemberitahuan dari. Oh iya. PN. Jadi 14 hari itu setelah pihak kami menerima putusan dari PN. Artinya kalau salinan resmi sudah di tangan, belum nyampe ke kami. Jadi kalau salinan resmi sudah di tangan, kita menunggu 14 hari dari situ. Gitu. Sementara ini kan putusan Pengadilan Tinggi Banten hanya sebatas masih di website. Ya di website kita bisa lihat, website Mahkamah Agung bisa kita lihat putusan Pengadilan Tingginya. Iya. Bang, setelah salinan putusan resmi diterima dari Pengadilan Tinggi Provinsi Banten ke tingkat kota media di Tangerang gitu ya, ke klien ini didelegasikan ke kami. Oke, itu kan kuat secara hukum ya kuat. Artinya apa langkah yang akan dilakukan selanjutnya ketika ingin mendesak supaya Rizky benar-benar mengakui bahwa ini adalah putusan salinan resmi secara hukum? Iya, kita baca lagi apa isi putusannya itu. Putusan itu Pengadilan Tinggi itu kan menyatakan bahwa si Keke itu anak biologis dari si Rizky Aditya. Secara hukum maka ayah biologis dan anak biologis itu kan mempunyai hak dan kewajiban dia harus bertanggung jawab dia. Gitu. Apa isi putusannya itu? Mungkin maksudnya Mas itu adalah bagaimana pengadilan memaksa Rizky untuk DNA gitu kali ya? Ya, apakah ini DNA gini ya, DNA kan pernah kami ajukan waktu di Pengadilan Negeri, tapi dia sendiri yang menolaknya dengan alasan pertama tidak mengenal Bu Weni, tidak ada hubungan hukum, berbagai dalih lah, ya kan, sehingga dia menolak untuk melakukan tes DNA, gitu. Bahkan datang ke Pengadilan Negeri pun tidak dia. Setelah kami melakukan banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten berpendapat karena dia tidak mau membuktikan, maka ada prasangka hakim di situ. Prasangka ya
orang dituduh kok nggak mau dia membuktikan, berarti tuh. Dan berdasarkan undang-undang pernikahan yang Ya, sudah undang direvisi pernikahan juga. yang sudah direvisi pasal 43 itu di MK, ya ayah biologis mempunyai hubungan hukum keperdataan yang bisa dibuktikan dengan tes ilmu pengetahuan, yaitu tes DNA. Iya. Tapi ini udah putusan hakim, udah mutlak. Kalau kecuali dia ada upaya hukum ya. Nah, jadi kalau tadi Mas tanya, saya balik ya, apakah ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap? Jelas, Mas. Tapi belum berkekuatan hukum tetap. Artinya Reski masih punya step untuk melakukan kasasi gitu kan. Iya. Tapi kekuatan hukum di Pengadilan Tinggi Banten ini tidak bisa merubah siang jadi malam, malam jadi siang, tidak. Makanya saya pribadi sebetulnya kalau ada teman-teman media nanya, gue ini tanggapannya tentang berita di luar. Aduh, itu buat naikin rating lah. Sesuatu berita dibuat yang berita bohong atau berita lama diangkat kembali, buat saya itu receh ya. Artinya kepentingan dunia entertain. Apakah? Tapi saya tidak punya kepentingan karena saya tidak punya sinetron, ya kan? Saya tidak main sinetron, saya tidak berkepentingan agar sinetron saya ratingnya naik gitu kan, tidak. Tapi mungkin ada pihak-pihak yang diuntungkan dengan berita ini, ya silakan aja gitu. Tapi buat saya tidak memojokkan juga karena berita ini tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ini sudah dapat pemberitahuan tentang kapan surat salinan resminya akan diterima dari pengadilan? Belum sih. Berita selanjutnya datang dari selebgram Medina Zain jadi tersangka. Rasman Arif setia jadi kuasa hukumnya. Kuasa hukum Medina Zain, Rasman Arif Nasution, tegas mengatakan dirinya masih menjadi pengacara istri dari Lukman Azhari sampai saat ini. Rasman Arif Nasution dikabarkan angkat tangan sebagai pengacara Medina Zain usai kliennya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penipuan sosialita Uci Floudea dan pencemaran nama baik Marisha Ica. Kabar ini beredar usai Rasman Arif Nasution terpantau tak mendampingi Medina Zain pada pemeriksaan pertamanya di Polda Metro Jaya beberapa hari lalu. Ditemui baru-baru ini, Rasman mengungkapkan alasan ketidakhadirannya di pemeriksaan perdana Medina Zain. Ternyata kala itu ia berhalangan hadir karena sedang pulang kampung untuk berziarah. Ia juga tengah disibukkan mengurus kliennya yang merupakan seorang pejabat pemerintah. Rasman pun menegaskan bahwa sampai saat ini dirinya masih menjadi pengacara Medina Zain dan masih terus berhubungan dengan pihak penyidik terkait pemeriksaan sang klien. Tak hanya itu, Rasman juga mengaku masih terus berdiskusi dengan suami Medina Zain yakni Lukman Azhari untuk perkara tersebut. Rasman juga menyampaikan kepada Bidokes Polda Metro agar Medina Zain bisa kembali diperiksa kesehatan mentalnya sebelum menjalani pemeriksaan berikutnya. Ia telah berkoordinasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk memeriksa kesehatan Medina Zain secara keseluruhan. Hal ini dilakukan agar Medina tidak memberi kesaksian rancu saat persidangan nanti. Berikut wawancara dengan Rasman Arif Nasution. Tadi klien kami, ini saya perkenalkan tim hukum tambahan ya, Pak Rusdi, sarjana hukum, master hukum, kandidat doktor ya. Kita tadi sudah mendampingi klien kami, Ibu Medina Susani alias Medina Zain, yaitu terkait dengan laporan polisi di Polrestabes Surabaya. Dan ini ada kaitannya dengan urusan penjualan emas yang diduga palsu. Dan Medina tadi menjawab beberapa pertanyaan dan setelah tadi dicek lambungnya mulai membaik, dilanjutkan pemeriksaan dan alhamdulillah tadi Medina bisa jawab dan sekarang sedang kita beri pemahaman kepada penyidik itu dan saya apresiasi pihak penyidik Polrestabes Surabaya datang dan dipimpin oleh kanitnya langsung.
itu pemeriksaan berlangsung dengan baik ya, harus dia baik dan dilayani dengan baik. Saya kira itu. Tapi keadaannya sendiri lambungnya sekarang seperti apa Bang? Terakhir dari ya, kan kalau mah itu kan kalau banyak pikiran kan naik. Jadi mungkin pertanyaan menjelang siang dia agak naik dibawa ke dokter. Nah, ini ada yang menarik. Tadi saya sempat diskusi dengan dokter Libidokes. Di sana tadi disepakati tentang beberapa obat yang harus diinjeks ke tubuhnya Medi dan juga yang harus ditelan, diminum. Dan itu kami diminta tadi untuk membuat surat ke pihak rumah sakit jiwa, dan rumah sakit jiwa mengeluarkan diagnosanya kembali. Medi ini obatnya seperti apa, untuk nanti bisa dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati. Kalau ternyata rumah sakit Polri Kramat Jati bisa mengeluarkan surat bahwa Medi dalam keadaan sakit dan harus dibantar, dikirim, dirawat di rumah sakit, itu hadir. Saya appreciate. Nah, ini sekarang sedang kita lihat dari diskusi saya dengan Medi, ada Pak Rusdi juga tadi dengan Ibu. Berita selanjutnya, kasus Frederica Chul masih masuk silsilah keluarga Keraton Sumedang masih bergulir. Laporan Ibunda Frederica Chul Yulia Pierce terhadap wanita bernama Nongki Teja Permana di Polda Metro Jaya masih berlanjut dan memasuki tahap mediasi pada Selasa 12 Juli 2022 kemarin. Seperti yang diketahui, artis sekaligus pemenang Putri Indonesia 2019 yang bernama Frederica Chul tiba-tiba saja tercatat sebagai anak biologis dari Nongki Teja Permana sekaligus masuk silsilah dari keluarga Keraton Sumedang. Namun proses mediasi tersebut ternyata tak berlangsung sesuai harapan dan tak menemukan jalan keluar. Saat proses mediasi, Yulia Pierce mengungkapkan Nongki Teja Permana selama ini salah paham dan mengira diizinkan untuk menganggap Frederica Chul sebagai anak secara hukum. Yulia Pierce pun menceritakan kronologi awal Nongki Teja Permana menganggap Frederica Chul sebagai anak biologisnya serta tercatat sebagai bagian dari keluarga Keraton Sumedang. Mulanya, Nongki Teja Permana ingin memberikan dukungan kepada Frederica Chul karena telah menganggapnya sebagai anak. Mendengar niat baik Nongki Teja Permana, sontak saja ibunda dari Frederica Chul yakni Yulia Pierce juga turut mendukung. Seiring berjalannya waktu, Nongki Teja Permana tertarik dengan Frederica Chul dan ingin menganggapnya sebagai anak sendiri hingga ingin memberikan gelar kerajaan. Mendengar hal positif tersebut tanpa curiga, Yulia Pierce menyetujui sang anak diberi gelar kerajaan oleh Nongki Teja Permana. Siapa sangka Yulia Pierce tiba-tiba menerima surat bahwa anaknya secara hukum menjadi anak biologis Nongki Teja Permana secara legal. Tak terima, akhirnya Yulia Pierce pun melaporkan Nongki Teja Permana atas kasus penggelapan atau penghilangan asal-usul seseorang. Dalam laporan tersebut, seseorang yang mengaku orang tua dari Frederica Chul dikenakan pasal 277 KUHP pidana dengan ancaman hukuman 6 bulan penjara. Berikut wawancara dengan pihak terkait. Berdua dengan Ibu Yulia. Ya, kita doakan semuanya beres semuanya ya. Kembali lagi. Nanti kita tunggu dari penyidik, oke? Kapan rencana mau dipertemukan Ibu kandung dengan anak kandung itu? Wah, itu bukan ke kita ya, bukannya kita yang menghalangi. Maaf, itu bukan kita. Oke. Oke. Aduh. Karena kita tidak terbiasa dengan media ya. Jadi kita ucapkan terima kasih untuk semua media yang udah menunggu barangkali. Tapi ini bukan yang kita harapkan, karena itu adalah edgy mediasi. Jadi untuk selanjutnya nanti kita tunggu proses selanjutnya. Silakan kalau mau bertanya ke pihak yang lain, tapi kita tanya aja ke penyidik semuanya. Perihal penggantian akta seperti apa?
Kita tidak ada pertanyaan, no comment semuanya. Oke? Kenapa harus no comment Bu? Apa memang masih ada kelanjutannya semuanya. Ini semuanya belum selesai. Tapi alasannya dulu Bu mungkin ada. Itu udah di ranah penyidik semuanya. Silakan tanyakan kepada penyidik. Tapi artinya ada pembenaran terkait dengan adanya perubahan data terkait dengan Frederica Fu? Tidak ada semuanya itu. Tidak ada semuanya itu. Saya pastikan tidak ada. Penghilangkan nasab itu bukan akta otentik, ya. Berarti cukup. dibantah Bu ya intinya ya. Berarti dibantah untuk perubahan nama. Perubahan nama berarti enggak. Tidak ada perubahan. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.